Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel YouTube kita. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 7 sekolah menengah pertama, halaman 110 sampai dengan 112, kurikulum Merdeka Belajar, cetakan buku tahun 2022. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang ketiga, yaitu rasio, dan dibahas secara lengkap pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi baru dari channel. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 110 pada latihan 3.2, soal yang ke-6. Sirup lemon dibuat dengan resep 4 jeruk dan 1 sendok teh gula. Yang A, jika ingin membuat 2 kali resep, berapa banyak jeruk dan gula yang dibutuhkan? Jadi, ketika akan dibuat 2 kali resep, maka masing-masing jumlah jeruk sama jumlah sendok gula harus kita kalikan 2. Maka jawabannya, banyaknya jeruk sama dengan 4, karena satu resep itu adalah 4. 4 dikalikan 2, hasilnya adalah 8. Kemudian banyaknya gula, perhatikan gula satu resep adalah 1 dikalikan 2, hasilnya adalah 2. Maka jawaban yang benar adalah banyaknya resep adalah 8 jeruk dan 2 sendok teh gula. Yang B, jika ada 4 sendok teh gula, berapa banyak jeruk yang digunakan? Nah, untuk 4 sendok teh gula itu arti berapa resep? Berarti untuk jumlah resepnya, arti 4 sendok teh gula dibagi untuk satu resep 1 sendok teh gula. Berarti 4 sendok teh gula dibagi 1 sendok teh gula, hasilnya adalah 4. Maka jumlah resepnya adalah 4 resep. Jadi 4 kali resep. Maka untuk mengetahui berapa jumlah jeruk yang dibutuhkan, berarti jumlah jeruk sama dengan 4 dikalikan banyaknya resep, yaitu 4. 4 dikalikan 4, hasilnya adalah 16. Hasilnya adalah 16 jeruk. Selanjutnya, jika ada 2 sendok teh gula dan 12 jeruk, apakah ada bahan dasar yang tersisa? Berapa banyak sisanya? Perhatikan untuk yang jeruk. Untuk jumlah resep, kita dapat melihat dari yang jeruk. Jeruk itu berarti 12 jeruk dibagi untuk satu resep itu adalah 4 jeruk. Berarti 12 jeruk dibagi 4 jeruk. Hasilnya adalah 3. Maka jumlah resepnya itu ada 3. Karena jumlah resepnya ada 3, maka untuk jumlah gula sama dengan 1 dikalikan 1 sendok teh gula dikalikan 3, hasilnya adalah 3 sendok teh gula. Maka bahan yang tersisa, berarti jumlah gula yang tersisa sama dengan, perhatikan di sini bahan yang ada adalah 5 sendok teh gula. Berarti 5 sendok teh gula dikurangi 3 sendok teh gula yang digunakan, hasilnya adalah 2 sendok teh gula. Jadi 5 dikurangi 3 adalah 2 sendok teh gula. Selanjutnya soal yang ke-7, carilah sebuah foto dan bingkai yang ada di rumahmu, ukur panjang dan lebar foto dan bingkai, kemudian isikan hasil pengukuran dalam tabel berikut. Jadi ini nanti disesuaikan dengan bingkai yang ada di rumah. Sebagai contoh, ini ada bingkai dengan panjang foto adalah 29,29 cm untuk panjang fotonya. Untuk lebar fotonya adalah 19,8 cm. Maka rasio panjang berbanding lebar adalah 29 berbanding 19,8. Ini adalah 1,46. Kemudian kita ukur bingkainya, berarti bingkai itu sisi terluar. Panjang bingkainya adalah 34 cm, lebar fotonya adalah 23,3 cm. Maka rasionya adalah 34 berbanding 23,3, hasilnya 1,46. Apakah rasio bingkai dan foto merupakan rasio yang ekuivalen? Maka jawabannya adalah iya. Berarti untuk bingkai untuk foto yang ada di rumah dengan bingkainya itu adalah ekuivalen. Selanjutnya soal nomor 8, perhatikan tabel 3.1
10 di bawah ini. Jadi perhatikan silahkan tabelnya. Ini adalah tabel 3.10 untuk resep kue. Bolu kukus untuk 10 porsi, kue pisang untuk 5 porsi, dan kue coklat untuk 5 porsi. Ibu mempunyai stok 1.800 gram gula, 15 butir telur, dan 2.500 gram terigu. Ibu ingin membuat 2 jenis kue untuk 15 orang, dengan setiap orang mendapatkan 1 kue untuk 1 jenis. Tentukan jenis kue yang bisa dipilih ibu dan hitunglah berapa sisa bahan kue. Berarti kita bikin untuk kue itu masing-masing 15 porsi. Jadi untuk bolu kukus kita membuat 15 porsi, untuk kue pisang 15 porsi, dan untuk kue coklat 15 porsi. Maka bahan-bahan yang digunakannya untuk bolu kukus, karena untuk satu resep itu untuk 10 orang, maka ketika kita akan membuat 15 porsi, maka harus dikalikan 1,5. Jadi 10 untuk menghasilkan 15 porsi adalah 1,5. Atau 15 dibagi 10 adalah 1,5. Maka untuk masing-masing bahan dikalikan 1,5. Jadi 6 dikali 1,5 adalah 9 untuk telur. Kemudian 500 dikalikan 1,5 dengan 750 untuk terigu. Dan untuk gulanya adalah 500 dikalikan 1,5, hasilnya adalah 750. Kue pisang kita membuat 15 porsi. Maka ketika resepnya 5 porsi atau 5 orang, berarti 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Maka kita kalikan resep ini untuk dengan 3 kali resep. Berarti kue pisang telurnya 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Kemudian untuk terigunya 250 dikalikan 3, 750. Dan untuk gulanya dari 200 kita kalikan 3, mestinya adalah 600. Ini adalah resep untuk kue pisang untuk 15 orang. Kemudian kue coklat. Kue coklat untuk satu resep itu adalah untuk 5 orang. Maka untuk 15 orang, berarti 15 dibagi 3 adalah 3 resep. Nah, 3 resep, maka masing-masing bahan dikalikan 3. Untuk kue coklat telurnya, berarti 3 dikalikan 3, hasilnya adalah 9. Untuk terigu, berarti 1180 dikalikan 3, hasilnya adalah 540. Dan untuk gula, bahannya 150 dikalikan 3 adalah 450. Tentukan jenis kue yang dipilih ibu dan hitunglah berapa sisa bahan kue. Maka karena kita akan membuat 2 jenis kue, alternatif yang pertama adalah bolu kukus dan kue pisang. Dimana untuk bolu kukus dan kue pisang, telur yang digunakannya adalah pertama bolu kukus dengan kue pisang, berarti 9 ditambah 6 membutuhkan 15 telur. Kemudian untuk terigunya berarti 750 ditambah 750 hasilnya adalah 1500 gram. Dan untuk gulanya berarti 750 ditambah 600 hasilnya 1350 gram. Jadi ketika bolu kukus dan kue pisang, maka ini adalah jumlah bahan-bahan yang diperlukannya. Apakah ada bahan yang tersisa? Perhatikan telur, jumlahnya adalah 15 butir, yang dibutuhkan adalah 15 butir, maka telur tidak bersisa. Kemudian untuk terigu yang adanya adalah stoknya 2.500 telur, yang digunakannya 2.500 gram, yang digunakannya 1.500 gram, maka 2.500 dikurangi 1.500 sama dengan 1.000 gram. Kemudian untuk gula stoknya adalah 1.800 dikurangi jumlah yang digunakan adalah 1.350, hasilnya adalah 450 gram. Ini untuk alternatif kombinasi bolu yang pertama. Bisa juga kita menggunakan kombinasi kue coklat dan kue pisang. Pada kue coklat dan kue pisang, berarti yang digunakan untuk telurnya adalah 9 ditambah 6, yaitu 15. Kemudian untuk terigunya adalah 540 ditambah 750, berarti 1290 gram. Dan untuk gulanya adalah 450 ditambah 600, hasilnya adalah 1050 gram. Maka untuk telur, karena stoknya 15, kemudian yang digunakan 15, maka untuk telur tidak ada sisa, artinya habis. Bagaimana dengan terigu? Terigu stoknya ada 2.500 dikurangi bahan yang digunakan adalah 1.290, maka yang tersisa adalah 1.210 gram. Kemudian untuk gula stoknya adalah 1.800
dikurangi jumlah yang digunakan adalah 1050, maka hasilnya adalah 750 gram. Selanjutnya nomor 9, mesin fotokopi mempunyai fitur untuk memperbesar dan memperkecil hasil fotokopi. Nah, ini perhatikan pada gambar 3.28, ini ukuran berbagai kertas, dari mulai A4, A3, A2, A1 sampai dengan A0. Yang A, jika kertas ukuran A4 diperbesar 2 kali, apakah ukuran kertas yang digunakan? Tapi perhatikan A4 adalah pada kotak yang berwarna biru. Apabila diperbesar 2 kali, maka akan menambahkan pada A2. Maka jawabannya ukuran kertas yang digunakan adalah A2. Jika kertas ukuran A0 diperkecil setengahnya, apakah ukuran yang di kertas yang digunakan? Berarti A0 itu adalah yang A0, berarti yang berwarna merah. Apabila kita perkecil, berarti kalau kita perkecil itu panjang dan lebarnya, diperkecil setengahnya, berarti panjang dan lebarnya dibagi 2. Perhatikan pada panjangnya, panjangnya adalah 841, maka apabila kita bagi 2 hasilnya adalah 420. Kemudian 1189, apabila kita bagi 2 hasilnya adalah 594, maka hasilnya adalah pada A2. Jadi ketika A0 diperkecil setengahnya, maka ukuran kertas yang digunakan adalah A2. Perhatikan diagram pembuatan ekoenzim. Wadah dengan ukuran tertentu digunakan untuk menampung 1 takaran gula merah, 3 takaran sampah organik, dan 10 takaran air. Pada gambar 3.29 ini adalah bahan pembuat ekoenzim. Jadi untuk membuat ekoenzim itu 10 takaran air, 3 takaran sampah organik, dan 1 takaran gula merah. Jika ada 3 takaran gula merah, 8 takaran sampah, dan 20 takaran air, berapa pada ekoenzim yang dibuat? Maka kita lihat apabila ada 20 takaran air, maka yang bisa dibuat adalah 10. Berarti 20 takaran air itu adalah 10 dikalikan 2. Jadi 10 dikalikan 2 hasilnya ada 20 takaran. Begitu juga untuk takaran gula merah. Berarti karena untuk takaran air udah habis untuk 20 takaran dengan menggunakan 2 ekoenzim, maka gula merah juga kita kalikan 2, berarti 1 dikalikan 2 hasilnya adalah 2 takaran. Kemudian untuk takaran sampahnya, berarti sama juga dibuat 2 takaran, berarti 3 dikalikan 2 hasilnya adalah 6 takaran. Jadi untuk takaran air ini langsung habis 2 takaran apabila kita menggunakan 2 botol ini. Kemudian untuk takaran gula merah masih ada 2 takaran, jadi masih tersisa 1 takaran. Kemudian untuk takaran sampahnya adalah 6 takaran, dan masih ada 2 takaran sampah. Jadi ini adalah maksimal yang bisa kita buat. Maka wadah ekoenzim yang dapat dibuat adalah 2 wadah, berarti 2 wadah seperti ini. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 7 halaman 110 sampai dengan 112. Semoga video ini bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.